Kata Allah, orang yang spesial itu dikumpulkan di dalam surga Allah bersama orang yang spesial. VIP, Nabi, Rasul, Siddiqin, Syuhada. Ya, Anda orang Indonesia di Aceh bisa duduk sama Rasulullah di dalam surga, sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia. Karena itu kata Allah dan Rasulnya, bagi orang yang semangat, lakukan amalan yang spesial biar dapat tempat yang spesial bersama orang yang spesial. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid, yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, asatiz, alim ulama, haji dan hajjah, Bapak Ibu hadirin hadirat, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling senang, paling bahagia kalau isi subuh berjamaah. Kenapa? Karena yakin berada sama orang-orang pilihan Allah. Ahli subuh, orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan banyak kemuliaan khususan untuk ahli subuh. Contoh, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin-nur at-tam yawm al-qiyamah." Kabar gembira bagi orang yang datang ke masjid waktu yang gelap akan dapat cahaya sempurna di hari kiamat. 2 rakaat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Barang siapa yang ikut salat subuh berjamaah akan dapat jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kemuliaan khususan untuk ahli subuh. Pertanyaannya memang kenapa? Karena sangat mahal di mata Allah orang yang tinggalkan kasur yang enak, tidur yang nikmat, datang ke rumah Allah. Mahal itu di mata Allah Subhanahu. Karena itu Allah berikan pahala yang luar biasa khususan untuk ahli subuh. Dan kita belajar selalu orang Aceh terbaik antara yang baik. Buktinya tahun lalu, ya, lomba-lomba azan yang di Mekah di sana, yang juara 1 siapa? Orang Aceh kan? Yang terbaik antara yang baik. Dari seluruh dunia datang muazzin-muazzin. Semuanya baik, semuanya punya suara yang luar biasa. Tapi ternyata yang terbaik antara yang baik orang Aceh. Dalam sejarah surah Al-Makkah. Jadi ada khususnya, ada spesialnya. Karena itu izin kita bahas sesuatu yang spesial bagi orang yang spesial.
Beda dengan orang-orang yang lain. Karena ternyata di dalam Al-Quran ada orang yang spesial. Allah bahas orang yang spesial. Banyak bahas orang-orang yang beriman umum. Tapi ada beberapa ayat Allah mengkhususkan orang-orang yang spesial, orang pilihan Allah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahas tentang orang yang spesial. Kata Allah, saking hebatnya mereka itu, taat mereka itu dijanji oleh Allah akan dikumpulkan nanti di dalam surga bersama orang yang spesial juga. Tak boleh sama orang umum. Kata Allah apa? فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kata Allah, orang yang spesial itu dikumpulkan di dalam surga Allah bersama orang yang spesial. VIP, Nabi, Rasul, Siddiqin, Syuhada. Ya, Anda orang Indonesia di Aceh bisa duduk sama Rasulullah di dalam surga. Sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia. Karena itu kata Allah dan Rasulnya, bagi orang yang semangat, lakukan amalan yang spesial biar dapat tempat yang spesial bersama orang yang spesial. Itu jalurnya. Bagi orang mukmin yang luar biasa, punya amalan luar biasa. Bukan masalah cuma saya salah, tidak. Bukan cuma jangan menjadi seperti orang-orang yang lain, jangan. Ada khususnya, ada spesialnya, tapi apa? Di mata Allah. Di mata Allah. Mohon maaf, sekarang banyak orang spesial, tapi di mata manusia. Katanya apa? Oh, si fulan itu hebat. Hebat apa? Hebat apa? Oh, yang lagu dia hebat. Oh. Ibu, itu ibu si fulana hebat. Hebat apa? Masaknya. Oh. Hah? Jadi banyak tukang kayu hebat kerjaannya. Si fulan, doktor si fulan hebat. Oh gitu. Punya spesial, punya keahlian, punya kehebatan, tapi masih urusan dunia. Tapi di sini di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kehebatan orang-orang mukmin. Beda dengan yang lain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah kasih nama khusus. Kalau umum, wahai orang-orang yang beriman, kan? Ya ayyuhalladzina amanu semuanya sudah. Tapi Allah cerita di dalam Al-Quran tentang nama spesial. Kata Allah apa? Coba kasih nama spesial. Wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman. Spesial. Panggilan yang spesial. Memang amalan mereka apa? Kata Allah, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata Allah,
Orang-orang itu ibadur rahman yang spesial kelihatan jelas dalam sikapnya, akhlaknya, tawaduknya luar biasa, adabnya hebat. Yamshuna 'ala al-ardi hauna, tawaduknya luar biasa. Apapun kekayaannya, apapun jabatannya, tetap si fulan itu adab, tawaduk, rendah hati. Susah banget. Mohon maaf kalau kita sudah punya uang, sombong. Kalau punya jabatan, sombong. Susah. Kata Allah, mereka apapun kehebatan mereka yang mereka punya, yang mereka miliki, adabnya luar biasa, tawaduknya luar biasa, rendah hati luar biasa. Bukan cuma segitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mohon maaf, mungkin antara kita kalau ada orang bisa menjaga adab, tawaduk, rendah hati, bisa mungkin. Kalau kita ajarin maksud bisa. Tapi kata Allah, mereka bukan cuma menjaga adab dan tawaduk, tapi kalau datang orang yang jahat, orang yang nakal, membuatkan masalah, memfitnahi mereka, tetap mereka menjaga sikap yang luar biasa. Tahu artinya apa? Sekarang mohon maaf, terkenal, oh si fulan Masya Allah akhlaknya luar biasa. Tapi coba lihat, kalau lagi ada masalah gimana? Kata Allah, anda duduk di sini ya, datang orang memfitnahi kita, datang orang memukulkan kita, datang orang mencaci maki kita. Balasan kita apa? Datang orang, langsung kita balas. Mana adab kita mana? Hilang. Tawaduk kita di mana? Hilang. Oh, kita lagi di mobil ya, niajar mobil. Nikmati. Datang mobil. Berubah ya. Yang tadi akhlaknya, adabnya, malah sekarang berubah ini. Itu kata Allah, mereka itu adabnya asli, tak berubah-berubah. Tak berubah-berubah. Mereka adabnya luar biasa, tapi begitu kalau ada yang memfitnahi mereka, buatkan masalah bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari lagi jalan sama sahabatnya, datang orang badang pasir, orang Badui. Orang Badui itu terkenal orang kasar. Dia datang dari luar kota Madinah, mau jumpa Rasulullah, mau minta sesuatu, mau minta makanan, minuman, mau minta uang. Tapi mereka kasar. Dia datang dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarik bajunya. Ya Rasulullah, kasih saya harta ini, kasih saya dari Baitul Mal, bukan dari hartamu. Sampai kata sahabat, kita lihat leher Rasulullah sudah merah karena dia tarik dengan kuat. Mohon maaf, kalau kita gimana? Kalau misalnya ada tukang minta, datang mau minta kan, biasanya tukang minta gimana sikapnya? Tolong bantu, kan? Tapi kalau ada orang, gimana sikap kita balas gimana ini? Di situ datang orang bukan kepada siapa orang biasa, tapi kepada Rasulullah sendiri. Kasih saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah paham orang itu siapa, pikirannya gimana. Senyum, perintahkan sahabat kasih dari Baitul Mal aja. Luar biasa, rendah hati mereka luar biasa, sikap mereka luar biasa. Itu kata Allah, mereka spesial. Datang orang, bayangkan
akhlak yang mulia, sabaran yang luar biasa. Rasulullah lagi duduk sama sahabat di Masjid Nabawi. Coba bayangkan, datang orang, anak muda, datang masuk ke masjid di depan sahabat begitu. Ya Rasulullah, izinkanlah saya bebas berzina. Gak malu di depan umum minta sesuatu yang luar biasa. Ya, di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar langsung betul. Ya Rasulullah, izin saya betul dengan coba. Rasulullah gimana? Ya Umar, sini saya. Luar biasa. Duduk. Suka kalau ibu muzinya, ya Rasulullah. Mereka juga tidak ada yang suka kalau ibunya sih. Kalau adikmu perempuan berzina, nggak mau ya Allah. Ya mereka yang tidak mau. Terus baru tengah. Ya Allah, sucikanlah hatinya, jadilah kemana-mana. Dia cerita, saya masuk majlis Rasulullah, paling saya suka di dunia singa. Begitu habis itu, saya keluar dari masjid Rasulullah, yang paling saya benci berzina. Siapa yang punya sabaran, yang bisa rendah hati, bisa mendengar yang lain, bisa berikan nasihat berat. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin aku menjamin, kata Rasulullah, aku menjamin martabat paling tinggi di dalam surga. Martabat paling tinggi di dalam surga bagi orang yang akhlaknya mulia. Susah, berat. Mohon maaf, sama istri kita berantem, marahin kan? Hal-hal mungkin kita anggap hal kecil, tapi ternyata kebiasaan kita marah misalnya. Ya, kebiasaan kita langsung ternyata menjaga akhlak mulia mahal. Kenapa? Karena berjanji juga mahal, martabat paling tinggi di dalam surga Allah. Itu sifat orang yang luar biasa. Beda-beda dengan yang lain. Sifat-sifat mereka yang lain, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang spesial, yang tidak mau menjadi seperti orang yang umum, tapi dia punya spesial. Kata Allah, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Sifat yang kedua bagi orang yang spesial, kata Allah, mereka menghidupkan malamnya dengan banyak tahajud, banyak istighfar. Hidupkan malam. Mereka spesial karena sifat ahli surga apa? Kata Allah, kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah, mereka kadang malam sedikit tidurnya, baru jam sekali tahajud ini. Mereka manfaatkan waktu tahajud itu, waktu sahur itu dengan banyak istighfar. Ada spesial. Mereka memang ikuti siapa? Ikuti sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rasulullah apa? Kalau malam gimana Rasulullah? Kalau malam gimana? Allah cerita dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhal muzammil qumil layl illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Terlihat sifat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai malam tahajud, kecuali sedikit untuk istirahat.
ternyata orang-orang yang spesial itu begitu amalannya, begitu mereka ikuti ajaran Rasulullah, amalan Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, mereka menghidupkan malamnya sedikit aja untuk tidur dan istirahat. Spesial. Mohon maaf, tahajud kita berapa lama ya? Sepanjang malam tidur, kecuali sini kita terbalik, Pak. Terbalik. Kalau ada tahajud, banyak antara kita malas tahajud. Ternyata mereka punya spesial tahajudnya luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat-sifat orang yang spesial di mata Allah, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Minal mu'minina rijal. Antara orang mukmin ada yang terbaik. Siapa? Rijal. Mereka itu sifatnya apa? La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kata Allah, mereka yang spesial itu fikirannya, tujuannya selalu menyempurnakan ibadah dan taat. Itu fikiran mereka salatnya gimana, fikiran mereka ibadahnya gimana, fikiran mereka taatnya gimana. Itu yang selalu mereka memfikirkan. Tahu artinya apa? Sampai kata Allah, la tulhihim tijaratun wala bay'. Artinya apa? Tidak pernah mereka menganggap dunia itu bisa mengganggu taat dan ibadah. Tak pernah memfikirkan masalah itu. Tak pernah mereka ada hubungan dunia dengan urusan taat dan ibadah. Beda dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain sudah selesai urusan dulu, nanti salat. Salat bukan kita salat, tapi urusan dulu. Lagi di kantor, Pak. Lagi di kantor, urus azan, zuhur. Ayo, Pak. Sebentar. Ini sebentar aja, 5 menit. Urusan dulu. Salat bukan kita salat, tapi urusan dulu. Urusan dulu. Di tokonya sebelah masjid. Azan, masuk orang mau belanja. Belanja banyak. Azan. Salat dulu atau ini dulu? Sebentar. Sebentar. Jadi salat ya, ibadah ya, Quran ya. Kapan? Urusan dulu. Dunia dulu. Banyak di Indonesia baca Quran. Kapan baca Quran? Kapan baca Quran? Kalau ada waktu. Jadi baca, bukan tidak baca. Tapi sisa waktu. Mengutamakan hidupnya, mengutamakan dunianya, mengutamakan yang lain. Oh nanti salat nanti. Itu masalah. Tapi kata Allah bagi orang yang spesial itu, gak pernah. La tulhihi tijarah, urusannya, dunianya, hartanya tidak menghalangi mereka taat dan ibadah. Mengutamakan agamanya, mengutamakan surga saya dulu, mengamankan surga dulu. Beda dengan orang yang lain mengamankan dunianya dulu. Luar biasa sifat-sifat orang-orang mukmin. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal. Bagi orang mukmin harus selalu jaga biar jadi orang spesial. Biar jadi orang spesial di mata Allah. Dua hal harus jaga. Yang pertama, mengutamakan taat.
Mengutamakan taat. Dalam hidupan kita harus selalu mengutamakan taat. Artinya apa? Salat saya dulu, Quran saya dulu, tahajud saya dulu, itu mana? Urusan yang lain nanti, yang penting ini beres, yang lain gampang sekali. Yang paling utama ibadah saya, taat saya, yang lain. Quran, udah, saya baca Quran habis salat subuh, atau baca Quran habis zuhur, atau baca Quran habis asar. Apapun kesibukannya, maaf Pak. Tidak, maaf Pak. Kalau habis zuhur, anak tak bisa ikut. Ada urusan penting. Ada urusan penting. Quran dulu, nanti yang lain. Mohon maaf kita apa? Berarti udah, nanti kalau malam saya suka baca lagi insyaAllah. Sekarang urusan dulu. Banyak ibu-ibu cantik salihah ikut majlis ta'lim. Mantap, mantap ikut majlis ta'lim. Tiba-tiba kehilangan ibu. Mana ibu si fulana gak ikut majlis ta'lim? Mana ibu si fulana? Oh, katanya lagi ada urusan. Oh, berarti ikut majlis ta'lim kalau lagi tidak ada urusan. Tapi kalau ada urusan, mengutamakan urusan dulu. Bahaya itu. Enggak, mengutamakan taat dulu, ibadah dulu, nanti yang lain gampang sekali. Aku cari rahmat Allah dalam majlis ta'lim. Di situ ada Quran, ada zikir, ada rahmat Allah, ada malaikat hadir. Aku mengutamakan itu. Yang lain gampang sekali. Dapat atau tidak dapat, gampang sekali, masih urusan dunia. Ana fikir yang selama-lamanya di sana, yang sebentar agak mau saya. Itu orang spesial, fikirannya beda. Aku mau yang selama-lamanya di sana. Jadi mengutamakan taat dan ibadah. Dalam hidupannya, salat saya dulu, ibadah saya dulu, Quran saya dulu. Yang kedua, fikiran orang yang spesial selalu menyempurnakan ibadah. Ini sangat penting. Menyempurnakan. Gimana maksudnya menyempurnakan? Jadi tidak cukup cuma mengutamakan, tapi harus selalu menyempurnakan. Artinya menyempurnakan gimana? Baik. Bapak ibu salat. Setiap hari salat. Bertahun-tahun salat. Betul? Alhamdulillah. Pertanyaan saya, jujur jawabannya ya. Bapak ibu yang salat setiap hari berkali-kali selama puluhan tahun, yang sudah bisa khusyuk di dalam salat, angkat tangan. Yang sudah terasa bisa khusyuk di dalam salat, angkat tangan. Atau seperti saya ya, Allahu Akbar. Kunci saya di mana? Ketinggalan oh. Mohon maaf, sudah berapa lama masalah ini? Puluhan tahun tak berubah. Sampai kapan ya? Mohon maaf kalau kita masuk sekolah SD, besoknya SMP, besoknya semua ada tingkatan. Lebih baik ilmu kita, lebih baik kan? Kok salat kita masih sama? 50 tahun lalu dengan sekarang masih sama salat kita. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini tadi cinta Al-Quran, angkat tangannya, semua angkat tangannya cinta Quran. Coba yang sudah hafal 30 juz, angkat tangannya dulu. Ibu masih hidup. 30 juz apa? Oh, maaf. Juz 30. Bukan 30 juz. Juz 30. Yang sudah hafal juz 30 coba angkat tangan. Saya masih salah ini. Udah, yang sudah hafal 3 qul. 3 qul.
Gak apa-apa. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wal 'asri inna a'tainaka al-'akim. Alhamdulillah, gak apa-apa. Pertanyaan saya, hafalan Bapak Ibu berapa surat dalam juz 30? Itu sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Puluhan tahun. Mohon maaf, selama puluhan tahun lagi apa? Tidak nambah hafalan, tidak perbaiki bacaan, tidak belajar yang kita baca setiap hari selama puluhan tahun itu artinya apa? Hukum dalamnya ada apa? Bagi orang yang spesial gak mau seperti itu. Dia ingin jadi lebih baik di mata Allah. Pasti Allah lebih suka, lebih mulia di mata Allah kalau anda hari ini hafal juz 30, besok sama juz 29. Pasti anda lebih baik di mata Allah. Pasti anda lebih baik di mata Allah kalau meninggal dunia tapi anda faham Al-Fatihah artinya apa, Qul huwallahu ahad artinya apa, Qul a'udzu birabbil falaq artinya apa, walaupun cuma itu hafalannya tapi faham artinya. Beda dengan orang yang masih baca puluhan tahun tapi belum faham artinya. Beda jauh di mata Allah. Beda jauh di mata Allah. Karena itu dua hal kalau kita selalu jaga, pasti dan yakin menjadi orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengutamakan taat dan ibadah. Yang kedua, usahakan menyempurnakan ibadah dan taat jadi lebih baik. Jadi beda dengan orang yang lain. Bagi orang yang spesial, tidak cukup cuma salat, tapi dia selalu usahakan mewujudkan khusyuk di dalam salat. Bagi orang yang spesial tidak cukup baca Quran, tapi dia berusahakan menghayati, menikmati Al-Quran yang dia baca. Mohon maaf, baca banyak jemaah baca, tapi mohon maaf, banyak jemaah baca, panasnya luar biasa. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala niatnya mau baca Yasin, tiba-tiba sadaqallahul azim. Coba mohon maaf sampai kata. Jadi lebih baik. Mohon maaf, dunia kita lebih baik. Kemarin kita punya motor, sekarang banyak punya mobil. Kemarin sewa rumah, sekarang punya rumah sendiri. Dulu sendiri, sekarang punya istri, ada anak. Lebih baik. Dunia kita mantap, bagus. Tapi jangan sampai ketinggalan akhiratmu ya. Jangan sampai ketinggalan surgamu. Mohon maaf, kalau dunia kita, keluarga kita, kerjaan kita, usaha, itu tanggung jawab kita, betul. Itu tanggung jawab kita. Anak kita, keluarga kita, sekolah mereka, itu urusan kita, tanggung jawab kita, betul. Pertanyaan saya, surgamu sendiri urusan siapa berarti? Surgamu sendiri urusan siapa? Urusanmu sendiri. Karena itu boleh kita berjuang untuk dunia kita, boleh, tapi jangan sampai ketinggalan akhirat. Jangan sampai ketinggalan surgamu. Paling tidak bagi orang mukmin, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, bagi dua. Satu hari berapa jam untuk dunia, sama waktu yang sama untuk surga. Sama. Jangan untuk dunia siap kerja 10 jam, tapi untuk tahajud 10 menit. Kalau nggak mungkin ya. Untuk Quran 10 menit. Nggak mungkin. Tapi bagi dua. Biar dunia kita jalan, akhirat kita jalan. Biar tidak nyasar nanti. Karena mohon maaf, Allah cerita
Allah cerita tentang orang yang datang sakratul maut. Ya, datang sakratul maut. Dia teriak-teriak, minta, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Mau apa? Mau apa? Minta tolong ya Allah, tunda ajal saya walaupun sebentar. Setelah panjang umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, datang malaikat itu malah minta tunda lagi. Untuk apa? Beli rumah, jalan-jalan, ganti mobil, nikah lagi. Itu. Untuk apa? Dia, ya Rabb, tunda ajal saya. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Langsung baru dia sadar akhiratnya. Ya Allah, tunda ajal saya mau salat, mau ibadah, mau sedekah, mau jadi hamba-Mu yang lebih baik, mau isi taat dan ibadah. Itu fikirannya. Tapi sayangnya Allah menjawab, tidak ada lagi. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi, habis. Bagi beliau kesian, sudah lewat kesempatan. Bagi yang masih hidup, masih ada kesempatan. Masih hidup, masih hidup, udah masih ada kesempatan. Kalau perbaiki sekarang, taat sekarang, ibadah sekarang, taubat sekarang, ada untungnya, ada manfaatnya. Biar tidak nyesal nanti. Datang malaikat, udah tahu sahabat Rasulullah dalam sirah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang malaikatul maut, kan orang yang sakratul maut itu lihat malaikatul maut kan? Sahabat itu dalam sakratul maut tahu bilang apa? Begitu lihat malaikatul maut datang, kata sahabat, selamat datang, selamat datang, tamu yang saya lama tunggu-tunggu di sini. Oh, saking rindu kepada kematian. Kenapa? Karena mereka sudah siap. Mereka sudah paham habis kematian itu mau kemana. Mereka sudah tahu. Sudah mereka siap. Tempat surganya sudah siap. Karena itu mereka mau mati. Karena tahu setelah mati lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi mohon maaf, orang yang kurang taat, tidak ada ibadah, tidak ada salat, tidak ada, itu yang tidak mau mati itu. Itu paling benci kalau sebut mati. Tak mau dia. Kenapa? Karena sudah makmurkan dunianya, hancurkan akhiratnya, tidak mau mati. Tapi kalau kita sudah punya amalan yang spesial, taat yang luar biasa, malah kita ingin mati karena sudah tidak mau dunia ini yang banyak masalah, banyak ujian, banyak tugas, tak mau. Mau istirahat di dalam surga. Karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam. Innamal a'malu binniyat. Niat dan azam. Jadi hamba Allah yang lebih baik. Yang luar biasa, Allah janji dua hal bagi orang yang jujur, taubat, istighfar, kembali kepada Allah. Allah janji dua. Yang pertama masa lalu kita diampuni dosa-dosa kita, menutupi kekurangan taat ibadah kita. Masa lalu semua dosa-dosa kita diampuni. Terus ibadah taat kita yang banyak kekurangan ditutupi oleh Allah. Yang kedua masa depan. Masa depan Allah janji akan dimudahkan taat dan ibadah. Dimudahkan. Yang penting anda di sini mau. Ya Allah, aku ingin tahajud masih berat bagi saya. Aku ingin baca Quran masih berat bagi saya. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, mudahkanlah saya. Ya Allah, aku mau masih berat. Banyak godaan, banyak fitnah. Ya Allah, kuatkanlah iman saya biar saya taat dan ibadah. Ini memang berat kalau bangun tahajud berat. Memang berat kalau menjaga salat di masjid berat sekali kalau megang Quran berat. Harus anda minta pertolongan. Ya Allah, tolongkanlah saya. Allah begitu lihat anda mau, Allah bahagia akan dimudahkan. Karena itu Bismillah
Tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini majlis ilmu doanya mustajab. Apalagi ahli subuh, apalagi dalam rumah Allah, malaikat hadir sekitar kita menaminkan doa-doa kita, kata Rasulullah. Karena itu Rasulullah tidak pernah menutup majlisnya kecuali dengan doa. Karena itu saya akan baca doa, dan khususan doa hajat. Aku mohon kalau ada bapak ibu punya hajat, apapun hajatnya, sebutkan hajat. Allah Maha Baik. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, doalah kepadaku, aku akan ijabah. Kita pasrah segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini sebelum saya tutup doa, bagi-bagi hadiah sebentar. Walaupun Syekh Ali Jabir almarhum sudah hampir 4 tahun sudah wafat, kita masih lanjut perjuangan ini. Beliau punya program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia dengan menghidupkan dan membuatkan program-program Al-Quran. Alhamdulillah, setelah beliau wafat kita masih teruskan acara-acara beliau yang ada di TV, pesantren-pesantren beliau keliling seluruh Indonesia bertemu dengan jamaah seperti ini. Itu aja perjuangan kita untuk program dia, untuk mensibarkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran. Karena kita yakini bahwa Al-Quran berkah di dunia dan dapat syafaat nanti di akhir. Karena itu kita masih lanjut perjuangan beliau. Kata beliau, Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena itu kita sangat memberikan hadiah, kenang-kenangan, tanda berterima kasih kami kepada semua jemaah yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran bersama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran di Indonesia. Ya Ustaz, insyaAllah habis kita bagi-bagi hadiah, kita tutup dengan doa kepada Ustaz.